Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suahimiah dengan nomor NIM 2105411000025, kelas 1A. Kali ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Pancasila dengan 3 pokok bahasan. Yang pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara dengan judul Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara di kalangan generasi milenial untuk menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional dengan judul Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi modal dasar pertahanan nasional bagi masyarakat NKRI. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dengan judul Peranan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam penerapan pendidikan yang ada di Indonesia dalam membangun karakter bangsa. Langsung kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara di kalangan generasi milenial untuk menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan 5 sila yang digunakan sebagai landasan dan pedoman negara Indonesia, dengan burung Garuda sebagai lambangnya. Sebagai dasar negara gronomnya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Melalui 5 sila yang terkandung di dalam Pancasila menjadikan fondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang akan datang baik dari luar maupun dari dalam. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintahan negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Hal tersebut bisa dilihat bahwa Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia sebagai jati diri juga sebagai asas pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah peran generasi milenial penting ikut serta mewujudkan peran Pancasila sebagai dasar negara. Peranan sosok pemuda atau generasi muda adalah dengan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yang notabene menjadi jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para generasi muda sekarang harus dapat bersatu dan damai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya, dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis dalam menuntaskan segala masalah yang ada di NKRI. Yang ketiga, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara mampu menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara kini nyaris kehilangan fungsi praktisnya, seolah hanya tinggal kedudukan formalnya. Dari itu penting sekali mewujudkan kembali nilai Pancasila sebagai dasar negara pada kedudukannya yang mampu menjadi suatu fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu negara dan bangsa dapat membangun diri mulai dari penguatan fondasi berikut pilar-pilarnya. Maka berdirilah negara dan bangsa itu. Fondasi dan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara esensinya adalah nilai dasar Pancasila pada kehidupan yang membentuk sistem nilai kehidupan yang dapat diyakini kebenarannya, dapat diwujudkan dalam menggambarkan realitas objektif, memberikan karakter, dijadikan pedoman, prinsip, postulat, evidensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pokok bahasan yang kedua adalah dengan judul Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi modal dasar pertahanan nasional bagi masyarakat NKRI. Pancasila sebagai ideologi nasional didasarkan pada eksistensi ideologi. Dimaksudkan untuk mengumpulkan, mempersatukan, dan menggerakkan masyarakat secara politis maupun ideologis. Dengan demikian telah terintegrasi di bawah perlindungan ideologi nasional, yakni Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi modal dasar dalam pertahanan nasional masyarakat NKRI. Arti dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan kumpulan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia, atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyatnya. Indonesia secara keseluruhan bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal
Hal tersebut bisa menjadi modal dasar pertahanan nasional masyarakat NKRI dengan mematuhi segala bentuk-bentuk nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi nasional. Diharapkan dapat terhindar dari bentuk hal penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang sangat marak terjadi seperti korupsi, kolusi, konspirasi, suap menyuap dianggap biasa, perilaku kekerasan, mabuk dan narkoba serta kejahatan seks telah melanda para generasi muda bangsa. Dapat dilihat dari kandungan muatan nilai ideologi nasional yang mengandung di dalamnya sistem nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama. Hal tersebut yang menjadi modal dasar pertahanan nasional masyarakat NKRI. Nomor 2, tantangan Pancasila sebagai ideologi nasional pada masa yang akan datang. Ada dua tantangan, yaitu tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Yang pertama, tantangan dari dalam. Berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakibatkan munculnya disintegrasi serta mentalis bangsa. Tantangan dari luar. Maraknya arus globalisasi yang masuk dan menggerus budaya dan kepribadian masyarakat serta sedikit banyak sudah mulai berpindah haluan dan bahkan merangkak bergeser dari budaya asli masyarakat menjadi budaya asing yang menggerus budaya serta menjadi lunturnya nilai-nilai luhur bangsa serta jati diri nasional. Memasuki pokok bahasan yang ketiga dengan judul Peranan Pancasila sebagai Sistem Filsafat dalam Penerapan Pendidikan yang ada di Indonesia dalam Membangun Karakter Bangsa. Pancasila merupakan landasan falsafat negara Indonesia yang dibuat atau dirumuskan oleh para tokoh akademis pada awal masa kemerdekaan bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, serta mengandung beribu makna yang tak bisa dijelaskan namun dapat diterapkan. Yang pertama adalah peranan filsafat Pancasila terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Peranan filsafat Pancasila terhadap pendidikan di Indonesia ialah Pancasila sebagai dasar negara mampu memberikan acuan untuk menjadi manusia yang berkarakter dan bermoral tinggi sehingga Pancasila dipercaya sebagai landasan teori untuk menghasilkan putra bangsa yang sebagaimana mestinya, sesuai dengan apa saja yang diharapkan di setiap nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Dengan kata lain, Pancasila mengharap agar putra-putri bangsa menjadi Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalaulah hal ini tercapai, maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa kita. Yang kedua adalah filsafat Pancasila dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah falsafat yang merupakan pedoman perilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita. Bangsa Indonesia memiliki adat ketimuran. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Ya, A. Harus memahami nilai-nilai Pancasila tersebut. B. Menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan. C. Memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik yang baik. Dengan melaksanakan 3 poin di atas diharapkan cita-cita bangsa yang ingin melaksanakan pendidikan karakter sesuai falsafat Pancasila akan terwujud. Karena bagaimanapun juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap waktu sehingga tidak mudah rasanya menghambat perkembangan itu. Untuk itu, satu-satunya jalan adalah menerapkan pendidikan berkarakter adalah dengan melaksanakan poin-poin di atas. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.